Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung mengajak teman-teman mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta untuk menyatakan pendapat ataupun bertanya ya kepada para narasumber. Silakan, siapa perwakilannya? Baik, perkenalkan nama saya Fadia Zeka Hairunisa. Di sini saya sebagai perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Baik, Bung. Sebenarnya saya izin bertanya mengenai antara PDIP ini ke depannya itu sebagai koalisi atau sebagai oposisi. Dilihat dari pada Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2 kemarin, PDIP itu menggaung-gaungkan kalau PDIP ini sebagai partainya Wong Cilik. Pada saat kita lihat di pemerintahan yang sekarang, PDIP ini tuh kalau dilihat dari mata saya sendiri, PDIP itu udah luntur nih. Maksudnya dari yang menggaung-gaungkan kalau partai ini itu partainya Wong Cilik, tapi di sini peran PDIP tidak terlihat pada kabinet yang sekarang. Okay. Apakah pertanyaan saya, apakah dari PDIP sendiri itu akan terus melakukan sebuah oposisi di kabinet yang selanjutnya, di mana kabinet eksekutifnya sendiri itu bukan dari PDIP gitu. Dan bentuk oposisi yang dilakukan oleh PDIP ke depannya jika PDIP ini tuh bergabung dengan koalisi selanjutnya gitu. Oke, ya satu lagi. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan, saya dari Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Baik, pertanyaan saya kepada konteksnya kita sudah kelar pilpres dan pilkada. Siapa nih? Semuanya lah nanti. Silakan. Pilpres sudah selesai dengan dramatisasinya dan akan menuju pilkada yang bakal dilaksanakan November nanti. Bagaimana nih strategi dari Bung Adian dan Bung Daniel dalam untuk tidak terjadi nih pemilu terburuk part 2? Dan apakah pilkada ini nantinya akan menjadi gerakan bawah tanah PDIP apabila nanti di internal untuk memutuskan untuk menjadi oposisi? Oke, baik. Ya, langsung Bung Adian dulu. Ya. Pertama begini, memang salah satu kelemahan kita adalah tidak pandai sesumbar tentang apa yang kita kerjakan. Tapi tahu tidak bahwa kita membagikan tanah-tanah yang kemudian dimiliki perusahaan, sekian lama dianggurkan, kita bernegosiasi dengan kekuasaan dan sebagainya untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar dan kita bagikan pada rakyat. Pernah dengar cerita itu enggak? Belum pernah. Oke, kita tidak pintar bercerita tentang apa yang sudah kita kerjakan. Saya kader PD Perjuangan, saya punya 43 ambulans gratis loh Kabupaten Bogor. Apa teman-teman dengar? Enggak. Memang kita tidak disuruh berkampanye tentang kebaikan hati kita. Itu loh. Tapi bahwa itu menjadi rangkaian perbuatan yang mengatakan kita tidak mundur dari Wong Cilik. Clear. Tindakan kita tidak mundur dari Wong Cilik. Pendampingan kita lihat 17 poin itu. Ada cerita tentang petani, ada cerita tentang buruh, tentang pupuk dan sebagainya. Itu tetap menjadi landasan dan kita tetap setia di situ. Nah, kalau soal pilkada yang disampaikan siapa tadi? Yang disampaikan kawan mahasiswa tadi itu sederhana saja kok. Kita melihat bahwa mungkin nggak kemudian pilkada jauh lebih baik dari pilpres? Mungkin. Mungkin nggak kemudian kita memaksa bersama-sama agar apa kecurangan yang terjadi di pilpres tidak terjadi di pilkada? Mungkin. Tapi jangan marah ketika kemudian kualitas demokrasi pilkada jangan-jangan lebih baik dibandingkan kualitas demokrasi pilpres. Kalau itu terjadi, elit politik nasionalnya jangan tersinggung. Karena ternyata elit politik daerah punya kesadaran politik lebih baik, punya pemahaman tentang demokrasi yang lebih baik. Untuk itu saya sampaikan dalam konferensi pers kemarin itu, clear. Jangan ulang kesalahan yang pernah dilakukan di pilpres. Jangan ada lagi bansos politik, jangan ada lagi intimidasi, jangan ada lagi kemudian keberpihakan aparatur negara. Kenapa? Yuk kita perbaiki apa yang tidak baik di pilpres, kita perbaiki di pilkada. Oke, saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel, apakah kemudian pilkada nanti diharapannya mahasiswa tidak menjadi pilpres jilid 2 begitu ya? Pilpres jilid 2 kenapa? Jadi kan perspektif beda. Tadi saya bilang perspektif bahaya tuh. Pilpres jilid 2 itu kalau Pilpres jilid 2 yang Anda maksud itu adalah kemenangan
kubu Pak Prabowo itu adalah apa tentu yang kita harapkan. Pak Prabowo sekarang dalam proses ingin memastikan keberlanjutan itu juga menjalar di daerah-daerah dan pilkada, dan semangat itu ingin dijaga oleh Pak Prabowo, kesinambungan pembangunan, kemudian setiap kepala daerah itu bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kemudian kita memaksimalkan otonomi daerah kita dengan baik, ya. Apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi juga bisa dilanjutkan di daerah-daerah, itu pertama. Kemudian kedua, kalau ada yang kurang dari proses demokrasi kita, itu juga kan jadi sinyalemen yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tentu tidak ingin ada pilkada yang costly, begitu, yang kemudian tiring, melelahkan semua pihak, kemudian Messi berantakan, kan itu sudah menjadi sinyalemen tegas, itu menjadi otokritik bagi Pak Prabowo, itu koreksi buat Partai Gerindra, itu koreksi buat Pak Prabowo juga sendiri, juga koreksi untuk semua pihak, dan inilah yang ingin diajak oleh Pak Prabowo kepada tokoh-tokoh politik di daerah. Jadi Pak Prabowo berharap ingin menunjukkan ada keteladanan, berusaha merangkul semua pihak. Oke, Bang Panel, meskipun relawan nggak bisa ikut mengusung ya, tapi hanya bisa membantu memenangkan begitu. Nanti Projo bagaimana di pilkada serentak? Secara undang-undang ya. Ya. Secara undang-undang. Biar dia nggak tersinggung. Iya. Mendingan Projo ganti jadi partai aja. Ntar gua diskon nih ucapan selamat. Udah, ayo, ini durasi. Ayo, durasi. Jadi Projo pasti memainkan perannya di pilkada serentak, karena pilkada serentak ini satu momen politik penting. Kita akan mendukung calon-calon kepala daerah yang akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Ini penting ya buat kita, buat semua, supaya ada kesamaan visi, ada keselarasan antara pemerintah di daerah dengan pemerintah terpilih di pusat. Supaya apa, janji-janji kampanye, program-program pro rakyat, program-program menuju Indonesia Emas bisa dieksekusi dengan cepat di daerah. Karena pilkada serentak ini adalah distribusi kekuasaan di daerah, jadi itu penting. Sorry, Mbak. Aduh, ini sedikit ya, kita udah mau habis nih. Ya, sebentar. Apa pernyataan dia itu tendensinya menganggap Indonesia itu federatif? Nggak bisa, gitu loh. Siapapun yang terpilih di daerah ya tunduknya sama Mendagri. Betul kan, Nel? Iya. Nah, konsep dia itu berangkat dari pemikiran negara federasi. Bisa beda-beda gitu loh. Walaupun federasi pun ada kesepakatan hal-hal tertentu pusat. Gitu loh. Nah, konsep itu diperbaiki, tolong Panel ya. Terakhir Bang Ege. Memang dari apa yang disampaikan Adian ini tugas dia makin berat nih. Bagaimana menghadapi pilkada di Sumatera, Pulau Jawa ini berat sekali nih. Malah di beberapa negara misalnya kekuatan KPU daerah yang lebih tinggi gitu. Daripada KPU pusat. Nggak ada sentral-sentral gitu. Apa yang terjadi di daerah diputuskan di daerah dan dilaksanakan. Saya cuma mau bilang begini, ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pengusung. Atau kelanjutan dari pilpres mau ke daerah ya, dan di daerah kita tahu ada kekuatan-kekuatan kekhususan tertentu. Teman-teman mahasiswa kita semua civil society juga menentukan loh. Kalau kita takut pada waktu dulu di era-era sebelumnya, di pemilihan-pemilihan sebelumnya, mungkin di daerah kan agak lebih kurang menakutkan lah mestinya. Ya harus mulai berani menjamin terjadinya transparansinya. Mungkin kan orang bayangkan kalau nasional agaknya bagaimana gitu ya. Tapi kalau di daerah kan pertanyaan oposisi nggak dijawab nih. Mbak ini nanya. Dan lebih penting daripada itu, UKT Anda yang menyelesaikan siapa? Pak Jokowi. Hah? Nggak jadi yang membatalkan Pak Jokowi. Udah selesai. Bukan membatalkan. Ditunda tahun depan, jadi nanti dijawab sama presiden terpilih. Kalau ditunda tuh begini. Ayo kita fokus dulu nih. Udah ayo berjuang. Nggak jadi naik. Oke, nih waktunya udah habis nih. Mau pilkada, ayo berjuang sendiri. Oke. Itu karena Waktu Pak kita udah habis, Jokowi. nanti kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya lah. Nanti kita undang lagi. Nggak, maksud saya berjuang aja terus. Tahu kenapa dibatasi? Waktunya udah habis, Bang. Lu negosiasi dengan produser tidak ada. Iya. Aduh. Oke. Ya. Minta tambah honor juga. Oke, ya setelah ini kita akan dengarkan sentilan dari teman-teman Komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Tambah honor. Iya.